selamat malam para pendengar podcast MPP. Balik lagi sama saya Karisa dan Rezando alias Rere tentunya. yes, akhirnya kita balik lagi nih ya, muncul di depan kalian semua. Dan pastinya akan selalu ada pembahasan baru yang menarik dong. Nah, Betul pembahasan banget. kita kali ini apa nih, Re? Nah, untuk pembahasan kali ini nih, kita bakal ngebahas tentang hmm, acara yang mungkin udah berlalu sih. Maksudnya dalam artian udah kita laksanakan, yaitu mengenai eh, induction program dan mentoring serta gathering untuk teman-teman kita yang baru saja masuk ke MPP tentunya. Benar banget nih, dan jujur ya Re, kan gue termasuk panitianya nih yang menyelenggarakan kegiatannya, acaranya. Dari panitia sendiri itu sebenarnya hektik banget karena kegiatannya ini tuh berurutan gitu loh, berlanjut gitu. Jadi setelah kegiatan pertama selesai, lanjut kegiatan kedua, setelah kegiatan kedua selesai, lanjut ke kegiatan ketiga. Nah, kalau itu kan dari sisi panitianya ya yang pastinya hektik. Hmm, Tapi sekarang kita mau bahas dari sisi para pesertanya nih. betul Kita mau banget. tanya nih, gimana rasanya ya, Rek, menjadi peserta dari kegiatan-kegiatan yang udah Hima MPP buat. Nah, kita langsung aja kali ya panggil bintang tamu kita. Ada siapa nih, Rek? Iya, jadi untuk malam ini tentunya spesial ada Balkis dan juga Archie nih untuk teman-teman semuanya malam ini. Yeay, halo, Halo. selamat malam Balki, selamat malam Archie. Halo, selamat malam Kak Karisa, selamat malam Kak Reza, dan selamat malam Balkis. Halo, selamat malam Kak Karisa, selamat malam Kak Rere, selamat malam Archie. Kenalin, saya Balkis. Halo. Halo, how are you nih guys? Gimana kalian? Sehat kah? Sehat Alhamdulillah banget Kak, Kak, sehat Alhamdulillah. Kak. Oke. Udah siap untuk Mantap. kegiatan praktek offline? Siap Kak, Siap banget banget. Kak. Tapi Siap sebelum banget, itu Kak. kita cerita-cerita dulu nih ya tentang kegiatan-kegiatan yang kemarin nih yang sayang banget ya Re, kayak kalau offline pasti bakal lebih seru ya. Betul banget sih. Nah, kemarin nih kalian kita mulai dari awal aja kali ya Re, Boleh dari ngebahasnya. awal. Dari awal masuk keterima di MPP nih. Gimana perasaan kalian masing-masing? Boleh dong dari Archie dulu, gimana perasaannya keterima di MPP? Ya, Alhamdulillah Kak, Archie keterima di MPP. Setelah Archie mengenal dunia manajemen pengaturan perjalanan, Archie emang tahu bahwa ini benar-benar sesuai dengan passion Archie, yang terutama di mana kerjanya traveling, dan itu merupakan hobi Archie yang pengen Archie kembangkan, Kak. Makanya Archie sangat bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diterima di manajemen pengaturan perjalanan, Kak. Oke, kalau dari Balkis gimana nih perasaannya pas tahu keterima di MPP gitu? Kalau dari saya Kak, pasti seneng banget ya Kak, Alhamdulillah gitu. Malam-malam nungguin pengumumannya, kenapa nggak keluar terus gitu. Dan pas keterima tuh langsung loncat-loncat ke ibu. Ibu kan ngebebasin mau pilih apa aja terserah gitu. Dan doain terus impian dari SMP tuh mau ke SMP pokoknya mau di MPP gitu. Dan pas keterima ya nggak tahu mau nangis juga, mau senang, diem aja gitu, nge-freeze kayak, seneng banget gitu, alhamdulillah. Oke, mantap banget ya ini untuk Archie dan Balkis nih. Kalau boleh tahu nih, alasan milih MPP ini sendiri apa sih untuk Archie dan Balkis? Namun sebelumnya saya mau nanya nih ke kalian berdua. MPP ini memang pilihan kalian atau memang ada pilihan lain namun terpilihnya tuh di MPP? Boleh deh, siapa dulu yang mau duluan? Archie boleh, Balkis boleh. Ya, Kak, untuk Archie sendiri emang benar-benar Archie searching dulu di websitenya STP, apa sih
jurusan-jurusan yang ada di STP. Yang pertama ada manajemen pengaturan perjalanan, kemudian ada manajemen bisnis perjalanan, manajemen konvensi dan event. Archie emang sengaja pilih di jurusan perjalanan, Kak, karena menurut Archie emang sesuai passion Archie. Terus kemudian kalau MPP, Archie taruhnya di pilihan pertama, Kak, karena setelah Archie searching, apa sih kegiatan MPP, terus Archie nonton yang virtual tour-nya yang di STP, Archie kayak tertarik, oh keren juga ya di manajemen pengaturan perjalanan. Archie taruhin di pilihan pertama Kak, MPP. Menurut Archie emang benar-benar sesuai deh kayaknya sama passion Archie. Dan akhirnya setelah Archie mencoba dan masuk ke dunia perkuliahannya, emang Kak mata kuliahnya emang sesuai dengan passion Archie Kak. Begitu Kak Rere. Oke, kalau dari Balkis nih gimana? Kalau dari saya pilihan satu Kak, pilihan satu, pilihan dua. Tapi waktu PKL di SMK itu kan saya kebanyakan kebagiannya di event gitu. Jadi agak goyah dulu gitu mau ke MPP atau ke MK ya. Tapi tetap aja tujuan utamanya dari dulu udah MPP, jadi tetap MPP nomor satu gitu. Dan keterima, alhamdulillah gitu Kak Rere. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata memang pilihannya mantep dan semoga nih pilihan MPP ini apa ya sesuai gitu sampai akhir nih. Ya Oke, jangan sampai kalian kabur ya guys dari MPP. Mohon. MPP soalnya orangnya udah sedikit ya. iya cuman satu kelas, tapi Mm-mm. berkualitas dong. Kuantitas tidak menghalangi Pastinya, kita. pastinya. Dan kita jadi dekat banget ya, Re, satu sama lain tuh. Betul banget Karena sih. anaknya jadi lebih dikit, jadi kayak lebih dekat juga gitu. Oke, next nih. Kan udah keterima di MPP. Nah, setelah keterima di MPP, apa sih kegiatan yang kalian lakuin? Ya pastinya yang pertama PSDP ya. Boleh dong diceritain setelah masuk MPP nih kalian ngapain aja gitu. Kalau dari tadi tuh kayak dari Arki dulu, sekarang kita balik dari Balkis dulu kali ya, Re. Boleh. Ayo boleh, Baik Kak. Balkis lah. Ya, terima kasih Kak. Kalau dari saya itu ya pasti pas PSDP, terus habis PSDP mulai agak tenang gitu. Terus masuk MPP ada induction program pengenalan MPP gitu. Kan dikasih tahu tuh MPP tuh kayak apa kegiatannya dari semester 1 sampai akhir, terus kenalan juga gitu sama kakak-kakak sama dosen dosen di MPP juga. Itu kayak abis dikasih tahu MPP tuh belajarnya apa aja sih, nanti jadi apa aja sih, bener-bener emang sejurus sama yang saya tuju gitu buat melanjutkan pendidikan tuh buat ini. Dan ya jadi seneng banget gitu Kak, abis induction program tuh bener-bener makin yakin lah ya udah MPP aja gitu. Untung nggak kayak yang lain gitu, MPP udah terbaik gitu Kak. Asik. Kayak ini lagi peres ya, minta ditraktir sama dosen nih kayaknya. Iya nih kayaknya sih Balkis sih. Enggak Kak, dari Tahu hati aja itu. Balkis, dosen ada yang nonton. Oh ya? Halo Bapak Ibu. Oke, kalau dari Arsi sendiri gimana nih? Baik, Kak Karisa, untuk Archie sendiri, kegiatan yang ada Archie jalanin selama perkuliahan itu, yang pertama ada PSDP, Kak. Nah, setelah PSDP, masuklah ke program jurusannya, Kak, yaitu ada induction program. Di situ Archie dipaparkan materi oleh kakak-kakak Hima, seperti kegiatan apa sih yang bakal dilakuin selama berkuliah di jurusan manajemen pengaturan perjalanan. Terus Archie kayak excited banget Kak. Hah, ini emang bener-bener dicari nih. Emang bener-bener dicari pelajaran dan jurusan emang bener-bener sesuai passion banget nih. Insya Allah bakal sungguh-sungguh nih belajarnya karena emang sesuai passion Kak. Dan kayak alhamdulillah ya Allah telah diberikan jurusan yang emang benar-benar sesuai passion ya Allah. Nah, di situ Archie sangat kayak beruntung banget Kak. Nah, akhirnya berlanjutlah setelah induction program ada kegiatan mentoring yang dimana menurut Archie kegiatan mentoring ini Kak merupakan
kegiatan yang melatih kepribadian Archie yang lebih baik. Yang dulunya Archie nggak tahu grooming, pokoknya belum siap sih, belum mateng, emang udah diajarkan sama PSDP. Nah, kemudian dimatengin oleh kegiatan mentoring, Kak, gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Archie. Balkis tadi belum cerita ya tentang mentoring ya. Kalau menurut Balkis sendiri gimana nih mentoring MPP? Oh iya Kak, itu kelewat. Padahal yang paling paling berkesan setelah induction program itu mentoring. Jadi lebih tahu gitu. Dan sebelumnya mau ngutip dulu dari kata-katanya Pak Anggi gitu. Kata Pak Anggi, jadiin tugas itu bukan beban tapi tempat buat wadah buat nambah ilmu gitu. Dan setelah flashback ke pas mentoring itu kayak ternyata tugas-tugas yang dikasih itu kayak benar-benar bermanfaat gitu buat membuka jalan ke MPP, bakal kepake, terus kayak time management-nya itu dilatih dan dikenalin dari MPP. Tadi kata Arsy juga, saya jadi makin kenal grooming yang udah di PSDP itu waktu mentoring ditekankan lagi tuh jadi makin nempel gitu ke kepala hati buat saya lakuin gitu, Kak. Jadi mentoring tuh ya pemantap dari induction program di PSDP gitu, Kak. Asik banget nih bawa-bawa Pak Anggi ya, Rek. Hati-hati aja Betul nih nanti banget. tiba-tiba ada yang iri gitu kan. Betul. Soalnya biasa kalau satu disebut, satunya iri nih. Kita udah tahu sih ya siapa. Tapi Pak Anggi fix Iya. harus cap time ya. Oke. Oke. Terus gimana nih guys? Kan tadi kalian udah ngikutin induction program, terus welcoming gathering. Ada nggak sih keluh kesahnya dari dua kegiatan itu? Apalagi terutama mentoring ya, Rek. Ya, Karena betul mentoring banget. sendiri itu kan berjalan selama 1 bulan gitu kan. Walaupun Betul. tiap minggunya cuma satu pertemuan gitu. Tapi kalian ada keluh kesah nggak sih dari kegiatan mentoring itu sendiri? Ya, kira-kira ada yang susah gak atau tugas-tugasnya susah gitu. Atau cutting-cuttingnya galak-galak nih, boleh dong diceritain. Atau MC-nya nggak bener nih gitu. Jangan gitu dong. Aku yang jadi MC-nya. Mungkin Gimana dari guys? saya duluan ya, Arci ya. Kalau dari saya waktu mentoring tuh pertama pasti banyak negatif thinking-nya, Kak. Banyak overthinking. Ini mentoring itu apa gitu. Ini tuh bakal diapain aku teh ya gitu, kayak mau dikasih apa gitu, bakal susah enggak ya gitu. Waktu minggu pertama mungkin karena masih berdempet sama PSDP gitu, jadi masih habis PSDP langsung mentoring gitu, kayak langsung ke bawah gitu. Tapi setelah seminggu buat mentoring kedua tuh kayak jadi terbuka gitu pikiran. Oh ternyata enggak takut, nggak sesusah, nggak terbebani yang bakal saya pikirin gitu pas pertama. Ternyata mentoring tuh ya nggak serem gitu. Jadi lebih kenal aja MPP gitu Kak. Jadi nggak ada keluhan yang pasti gitu. MC-nya juga kayak seru gitu walaupun saya pas mentoring dihukum gitu ya gara-gara kalah main game, tapi yang nggak ada keluhan sih, Kak. Kayak dari tugasnya juga habis sadar gitu, tugasnya juga nggak susah, terus, cutting-nya tuh apalagi mentor saya kali dia, itu ngebantu banget tiap saya ada pertanyaan atau apa itu, pasti dibantu. Waktu, eee, mentoring juga kayak ada sesi tanya jawab sama pemateri juga itu, eee, nambah banget ilmu buat saya. Jadi mentoring nggak ada keluhan yang gimana gitu, Kak. Baik-baik aja gitu. Terus seru juga. Ya itu dari saya mungkin, Kak. Oke Kak, untuk dari Archie sendiri Kak, untuk kegiatan tersebut, menurut Archie nggak ada hal-hal negatif. Malah Archie dapat hal positif Kak. Yang pertama Archie jadi berani untuk bertanya saat
saat materi dosen. Nah, itu membuat Archie melatih diri Archie supaya untuk berani berbicara di di umum, karena Archie emang dapat ilmu, benar-benar dapat ilmu dari kegiatan PSDP, induction program, mentoring, welcoming gathering. Itu Archie, menurut Archie emang benar-benar dapat ilmu yang Archie dapatkan, yang bisa Archie gunakan di kuliah, insya Allah bisa digunakan di dalam dunia pekerjaan nanti, Kak. Nah, akhirnya waktu kegiatan mentoring, mentor Archie juga dipandu oleh Kak Karisa kan. Nah, di situ Archie mulai tahu bahwa penulisan kata-kata itu sangat penting untuk chat kepada siapapun, dan diajarkanlah Archie ini, kamu salah ya penggunaan kalimatnya. Di situ Archie mulai belajar untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang salah, Kak. Nah, pokoknya sangat berkesan deh, Kak, untuk kegiatan itu. Menurut Archie emang benar-benar jadi pelajaran, jadi apa ya, Kak, sebagai acuan lah untuk lebih baik ke depannya, Kak, gitu. Terima kasih, Kak. Oke, berarti nggak ada yang keluhan berarti ya, Karisa, untuk 3 kegiatan ya, berarti ada induction program, mentoring, dan juga welcoming gathering dari teman-teman yang ada di sini. Jangan Kita udah cerita-cerita tentang induction program, kemudian mentoring. Nah, ada satu acara nih yang mungkin membuat kita semua lumayan bonding ya, makin bonding ya. Iya nggak sih Kak Karisa? Itu di Waduh, itu seru acara, banget sih, iya. parah. Jadi di Apalagi acara, MC-nya keren banget. Asik, jadi Kak. Asik acara, MC-nya, Kak. oh gitu Archie. Jadi Asik. mentoring aku gak asik gitu ya. Asik, Kak. Oh, Asik, tandain Kak. ya. Oke, oke. Asik, Kak. Asik, Kak. Bawa suasana banget MC-nya, Kak. Keren. Bisa jadi di lidah dangdut deh, Kak, MC-nya. Bisa kayak Indosiar. Oh, emang biasanya gitu. Emang biasanya dia kerjanya di acara-acara dangdut gitu. Kalau Rere. Jadi makanya kebawa pas disuruh nge-MC acara mentoring kan kebawanya MC dangdutan. Emang gitu. Aduh, MC sorry ya kondangan. guys. Iya, sorry guys, biasa nge-MC di kondangan. Oke, seperti teman-teman pendengar tadi udah tahu nih ya, bahwa ada 3 acara, dan acara terakhir itu adalah welcoming gathering nih. Nah, yang kita tahu nih ya, dan teman-teman pendengar yang mungkin mengikuti nih sosial medianya Hima MPP nih, bahwa acara welcoming gathering ini memiliki acara yang mungkin lebih fun gitu ya, dimana teman-teman semua di sini juga apa tuh melakukan banyak persiapan. Salah satunya ini adalah apa ya, kostum seperti itu ya. Jadi, nah kira-kira teman-teman nih boleh dong diceritain waktu welcoming gathering itu persiapannya seperti apa, dan waktu itu nih teman-teman menggunakan atau menjadi apa nih waktu welcoming gathering. Iya, karena kebetulan tema welcoming gathering kita tahun ini seru banget ya, Re. Ya, Yaitu betul banget. adalah cosplay. Jadi semua orang cosplay ria. Apapun itu kita bebaskan ya, asal yang tidak menyeleneh atau tidak mengandung unsur jahat ya. Ngomongnya kok unsur jahat sih? Unsur buruk lah intinya. Iya. Boleh dong nih dari siapa dulu nih yang mau ngomong tentang acara welcoming gathering ini? Baik, Kak Karisa, untuk acara welcoming gathering sendiri itu menarik sih, Kak. Bisa ketemu angkatan-angkatan di MPP kan, bisa kenal juga. Nah, di situ Archie persiapannya awalnya bingung sih, Kak. Ini disuruh cosplay mau jadi apa emangnya? Aduh, pertamanya awalnya pengen jadi Lisa Blackpink ya, Kak. Nah, habis itu udah minjem sama temen kan. Pinjem wig dong, mau cosplay nih acara jurusan di kampus aku nih, mau cosplay jadi Lisa. Hah,
emang beneran, terus gak jadi deh, ternyata di post malu takut diomelin Kak sama orang tua. Akhirnya cosplay jadi itu Kak, sarukan gitu Kak. Udahlah akhirnya udah mepet-mepet banget, udahlah jadi sarukan aja deh, lebih mudah gitu. Gitu Kak. Sumpah. Tapi jujur ya, foto Archie, foto Archie kayaknya nge-share ya, ke siapa ya? Aku lupa. Kakak Dinda ya, nanya, boleh Cantik ya nggak? Kak ya. Dan itu boleh kan? Dan abis itu, I'm so sorry Kak Dinda, yang jadi sebenarnya tim podcast juga, cuma sedang tidak hadir di sini, jadi kita bicarakan saja, tidak apa-apa ya. Di MPP hukumnya kalau nggak ada orangnya, ya udah kita omongin. Yoi, tentu Nggak ya, saja. nggak kayak gitu terus sih, tapi ya udah. Jadi Kak Dina ini di-share di grup. Archie mau jadi Lisa Blackpink, dan kita semua tuh udah kayak, demi apa, kayak menunggu-nunggu gitu loh, tapi ternyata gak jadi, sedih banget. Tapi gak apa-apa, seru banget jadi Shah Rukh Khan juga totalitas banget sih, parah. Kalau Balkis nih, Balkis kemarin jadi apa Balkis? Iya Kak, tapi sebelumnya Kakak udah lihat kan foto Archie yang cosplay pakai rambut panjang itu Kak? Udah Iya, kan? aku belum. Keren kan Kak? Gimana bayangin kalau Archie waktu welcoming pakai itu, wah heboh itu. Saya setnya Nanti aku heboh. share ya, Re, fotonya. Nanti aku share ya, Re, foto. Oh, aku mau diedit, masukin ke sini. Masukin ya, Lia. Boleh tim editor dimasukin foto Archie mau jadi Lisa Blackpink yang gak jadi, gagal ya nih dia fotonya. Cakep Ya, banget kayak itu, lebih cakep dari saya Kak. Ya, jadi kalau saya itu persiapannya lumayan panjang Kak. Itu nentuinnya itu bingung banget. Dari Harley Quinn, terus Sadness dari Inside Out, itu dicobain make up-nya satu-satu gitu. Dari yang Harley Quinn tuh kan setengah-setengah katanya bagus, tapi kostumnya waktu itu Kawari, CL kita bilang nggak pantas gitu bajunya, make up-nya udah bagus tapi bajunya nggak pantas, nggak jadi. Terus jadi Sadness-nya Inside Out itu kan semua semuka-muka biru, katanya nggak pantas juga, nggak jadi. Akhirnya jadi Chucky. Itu make up-nya juga lama, lumayan dibantuin adik buat turun ke bawah, ke atas, bawain barang, karena kalau saya yang turun, terus bawa lagi barang, keadaan muka kayak gitu kan kasihan orang yang lihat ya, Kak. Terus jadilah Chucky dengan muka yang coreng-coreng gitu. Selama welcoming tuh kan ada bagian agak sedih-sedih gimana gitu, Kak. Jadi Chucky, terus ngeliatin mau nangis tapi lagi jadi Chucky gitu, kayak udahlah harus keren gitu. Chucky kan serem, lagi gigit pisau tapi mau nangis jadi aneh, tapi ya seneng aja itu welcoming. Seneng pokoknya, Kak, nggak terlupakan itu. Jadi ada yang jadi pocong, terus ada yang aneh-aneh gitu, seneng lihatnya, jadi kayak lebih kenal kakak tingkat juga gitu, Kak. Oke, ya ya tadi sedikit cerita seru mengenai welcoming gathering, ya nggak ada. iya. Tapi aku mau nanya lagi nih, masih mau nanya ke Balis. Berarti tuh angkatan kalian sebelum kayak menentukan fixnya, oke mau cosplay A gitu, kalian harus dapat persetujuan dulu gitu ya dari ketua kelas kalian. Oh, enggak, Kak, cuma saya suka, Nanya iya pendapat. gitu, ini bagus nggak gitu. Berarti Balkis tuh udah make up sadness gitu, jadi make up biru semua, tapi habis itu nggak jadi gitu. Iya Kak, itu 1 hari sebelumnya gitu kan, ya udahlah Sadness, terus kostumnya ada warna putih kan, baju putih gitu, celana biru, terus kerudung biru, gampang kan kalau Harley Quinn itu 2 rambutnya, kan susah gitu, nggak jadi. Terus akhirnya Sadness, saya nge-pub tuh, bukan ke grup, tapi habis nge-pub, "Gak usah ya, nggak jadi, jangan itu, nggak pantes," katanya, "bener-bener nggak pantes biru, ini kan muka saya bulat Kak." Terus bayangin muka saya biru semua, Sadness. Ya, ininya di biru, terus eyeliner-nya biru. Ada fotonya tapi nggak pakai kerudung, jadi saya nggak bisa liatin, Kak. Aneh banget muka Itu itu, sedih untung banget jadi ya. Chucky. Iya ih.
Beneran Sadness kan, Kak? sadness. Beneran sadness gak sih? Udah Bener, make bener, up bener, susah-susah ternyata nggak jadi. bener, Tapi bener. nggak apa-apa, Kak. Seneng kok akhirnya jadi Caki, keren. Prosesnya juga ngerasain ya susahnya tiba-tiba tapi akhirnya terbalas kayak iya bener sih Chucky juga keren. Kemarin tuh pokoknya semuanya cosplaynya keren-keren bikin ngakak aku sendiri bahkan ya pas lihat tuh kayak demi apa pada niat-niat Iya, banget. iya, Oh my bener, bener, god. bener, bener sih. Apalagi ada Rere juga nih niat jangan banget. gitu dong. Kostum terbaik nih. Dadah dulu. Tapi jujur Oh my sih, god, jadi buat para pendengar podcast MPP nih ya. Jadi Rere ini memenangkan kategori cosplay terbaik ya, Re ya. betul Jadi apa sebagai sih, Re? Jadi novice apa sih, Re? dari Spirited Way. Oh iya, tapi jujur Kenapa sih mau jadi Dar. noves, Re? Oh, oke. Pertama itu sama sih kayak si Balkis juga kan. Mungkin dan teman-teman lainnya lah. Banyak pertimbangan ini itu sampai waktu itu pernah pengen jadi salah satu TikToker terkenal nih, yaitu Bunda Ragil. Cuman aduh malu jujur udah siapin kostum Artisnya Archie tuh, Kak. Tiap jujur hari mention terus, Kak. jam 1 pagi tuh waktu itu bingung kan cari-cari kostum lah udah nemu nih tapi dan juga ada partnernya udah ada satu teman kelas namanya Raffi. Halo suamiku yang tidak jadi. Aduh, sedih dan ngakak sih cuman karena ada beberapa pertimbangan akhirnya jadi novice waktu itu. Tapi jujur sih Dar dan teman-teman juga kalau dan juga teman-teman pendengar nih setiap podcast yang juga ngikutin um, medsosnya Hima MPP. Jadi memang banyak banget nih apa tuh kreativitas anak MPP yang muncul nih. Mulai dari Sia, kemudian ada juga Focong waktu itu. Dan memang jujur sih gak nyangka banget waktu itu dapat kostum terbaik karena memang semuanya pada bagus-bagus gitu dan mereka juga memberikan sesuatu yang memang gak main-main gitu loh. Maksudnya memang totalitas gitu. Gak setengah-setengah. Kalau yang udah kecebur ya udah kecebur basah semua gitu sih. Bener-bener. Nah, ngomongin masalah kreativitas anak MPP nih, Re. Aku keinget zaman kita mentoring week pertama ya. Kalian masih inget ya sih? Jadi di mentoring week pertama itu ada perkenalan dan kalian disuruh nunjukin bakat kalian masing-masing. And it turns out banyak banget ya, Re, kita nemuin bakat-bakat anak MPP 2021 nih banyak banget gitu. Ada yang bisa masak, ada yang jago edit video, jago gambar. Kayak lebih kreatif dari kita nggak sih, Re? Betul, betul, betul. Terus jiwa seninya juga oke-oke sih. Iya gak sih, Dar? Kayak ada yang nyanyi, Bener-bener. tadi ada yang berdesain juga kan. Mantap-mantap sih. Kalau 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 angkatan kita kan kayaknya nyanyinya lebih ke terpaksa gitu kan ya, pas-pasan gitu. Betul sih. Kalau kita memang bakat yang mesti dipendam sih, gak perlu dipublikasikan. Bener-bener. Setuju. Oke nih, berarti kan untuk teman-teman MPP Angkatan 2021 ini udah berjalan kurang lebih berapa bulan ya? Kita dari Agustus kan ya? Agustus, September, Oktober, kurang lebih 3 bulan berarti ya. 3 bulan. Gimana sih rasanya jadi anak MPP dan juga nih karena kita memang ada kurikulum baru ya. Jadi kita memang teori dan praktik itu dipisahkan. Jadi menyelesaikan teori terlebih dahulu. Setelah itu ada praktik yang terpisah. Nah, gimana nih rasanya jadi anak MPP dan tentunya udah melaksanakan yang namanya UTS nih untuk teman-teman Archie dan Balkis nih. Gimana nih kalau kan baru berapa kali masuk nih ya, berarti baru berapa kali pertemuan udah UTS, kemudian bentar lagi juga udah mau masuk UAS nih. Ya, gimana nih dari teman-teman Archie dan Balkis nih perasaannya? Baik, Kak Rere. Untuk Archie sendiri sih, untuk UTS,
pertamanya agak kaget sih, baru berapa minggu masuk kuliah, "Hah, oh kok udah UTS? Teman-teman Archie yang di kampus lain pada belum. Kok cepet banget sih?" Alhamdulillahnya nggak taunya UTS-nya dosennya bilang open book. Nah itu alhamdulillah gitu, open book. Terus ada dosen yang langsung kasih nilai gitu, jadi kayak buat semangat, "Ini nilainya sekian ya UTS kamu." Dan jadi kayak, yes, alhamdulillah ini buat kayak jadi semangat buat, lebih giat lagi kalau lagi belajar tuh, lebih giat deh pokoknya, agar IPK-nya stabil gitu, Kak. Oke, kalau dari Akis nih gimana? Baik Kak, kalau dari saya jadi mahasiswa MPP 3 bulan ini ya kurang lebih, eee, pertama agak kaget juga Kak, langsung tugas kayak gitu kan masih agak, mengingat-ingat masa SMK yang banyak kosongnya itu. Tapi waktu ke kuliah karena di MPP juga gitu, jadi udah ditanam di pikiran mau segimanapun itu, kamu tuh lagi beradaptasi, kamu tuh ada di MPP, jadi itu tujuan kamu, jangan nyerah duluan, belum apa-apa gitu, masih semester 1. Jadi, walaupun misalnya kerasanya, "Oh kok banyak tugas sih?" Dan tugasnya itu sekali lagi yang kata Pak Anggi itu emang buat nambah ilmu gitu, bukan jadi beban. Terus waktu, karena blocking juga materi dipadatkan itu kayak kerasanya itu kok makalah lagi makalah lagi gitu. Oh ternyata waktu sadar, oh ini sistem blocking ya pasti kayak gini gitu. Jadi nggak terlalu masalahin sih sekarang kayak udah enjoy gitu, udah mulai terbiasa sama tugas lagi. Dan pas UTS juga ya teman-teman kaget, teman-teman saya itu pada mau UTS, saya sekarang mau UAS gitu. Jadi, beda tapi kayak ngerasa lebih keren gitu, Kak. Udah UAS lagi nih, gitu. Yang lain baru UTS, saya udah UAS lagi nih. Agak merasa keren juga gitu, Kak. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Oke nih, itu dia ya. Jadi ya memang ada suka dukanya. Su- Tentu saja ada suka dukanya ya. Aduh, ribet. Dari sistem yang baru nih ya, Karisa, kita juga masih adaptasi juga sih. Dan memang, tapi bersyukur banget ya, karena dengan adanya sistem ini, semoga aja lancar untuk bulan November. Kita ini bakal ngadain yang namanya, ngadain apa ya, Dan? Ngadain yang namanya field trip, seperti itu. Jadi teman-teman pendengar setiap podcast, tunggu info update kita dan podcast kita mengenai field trip tentunya. Kita sendiri juga sebenarnya kaget ya, Re, tiba-tiba udah UTS Betul, aja betul, gitu betul. kan. Mana bentar lagi nih sebelum field trip harus UAS dulu kan. Iya, aduh, benar-benar Aduh, gitu, gak Gar. siap sih sebenarnya ya. Cuma ya udah, Bisa, kita jalankan bisa. saja. Bisa, kita bisa. Kita bisa menangis. Enggak dong. Oh, bener. Bisa Oke. menangis, menangis bahagia. Oh ya, amin ya, semoga aja. Tapi guys, kalian ada nggak sih tantangan terbesar selama kalian menjadi mahasiswa di prodi MPP ini? Kayak mungkin kalian merasa kayaknya agak ini ya, mungkin misalnya terlalu santai. Siapa tahu ngerasa terlalu santai, kayaknya tugasnya terlalu enak atau misalnya dari teman-temannya sendiri atau misalnya dari bahkan boleh dari kakak-kakak tingkatnya kayak kurang deket atau gimana gitu, boleh diceritain dong apa nih tantangan terbesarnya di MPP? Baik, Kak Karisa, untuk Aci sendiri, kalau untuk tantangan sih nggak ada, Kak. Nah, untuk selama perkuliahan itu, Arci lumayan enjoy dalam menjalaninya karena ya itu tadi, Kak, sesuai passion Arci. Menurut Arci, ini bukan mau nggak mau, cuma sebenarnya ya, Kak, untuk secara jujurnya emang berat sih menurut Arci, tugas kuliah sama tugas SMA tuh emang beda banget, Kak. Nah, tapi di sisi lain Arci ngerasa kalau di MPP itu benar-benar sesuai passion Arci. Jadi alhamdulillah Arci menjalaninya dengan tulus, ikhlas. Cuma Allah lah yang tahu ya, Kak.
I see. Kayak tingkat PD-nya Archie nih tinggi banget ya kayak Rere. Panutan banget emang. Kayaknya nih keturunannya Rere ya. Kalau Kan kita Balki sendiri sedaerah. gimana nih? Kan kita Orang Oh iya Bangka, sedaerah. bener Kak. banget. Orang Bangka, Oh Bangka Belitung. pantes. Kita kan produk Bangka Belitung. Jadi memang ramahnya luar biasa. Nggak kalau semuanya ramah Banyak pasti. pantai, Kak. Betul, betul, betul. Bener juga. Pintar sekali Anda, Rere. Oke, kalau Balkis gimana nih? Apa tantangannya selama menjadi mahasiswa prodi MPP? Baik Kak, kalau dari saya itu kayak yang awal lagi, karena MPP gitu udah, ditanam di hati sekarang ada di jurusan yang kamu mau, jurusan yang jadi tujuan kamu pendidikan sekarang, tujuan kamu nanti setelah, lulus mau bekerja seperti apa, itu mulainya dari MPP. Kalaupun ada kayak kesusahan yang sekarang dialami, ya jalani aja karena itu tujuan kamu, harus yakin gitu, Kak. Jadi kalau menurut saya, mungkin sekarang masih semester 1 itu, saya nganggapnya kayak masih penyesuaian gitu. Untuk tantangan terbesar gitu mungkin saya lebih ke mempersiapkan yang, semaksimal mungkin dari semester 1 itu saya mau, maksimal dari semua belajarnya, ngedengerin materi-materinya yang kayak gitu, untuk menghadapi nanti tantangannya. Karena tantangannya menurut saya nggak mungkin ada di semester 1, mungkin ada, tapi mau saya anggapnya kayak itu penyesuaian aja gitu lah. Jadi nggak dibawa, stres atau apa gitu, Kak. Jadi mungkin tantangannya bakal ada, tapi untuk sekarang alhamdulillah saya seperti Aris juga enjoy karena emang ini passion saya gitu di MPP gitu, Kak, dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin segitu dulu nih untuk podcast MPP kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita yang ini karena subscribe itu gratis ya teman-teman semuanya. Juga jangan lupa untuk ikutin semua sosial media kita dari Instagram, Spotify, kemudian Twitter juga ya ada dan juga ada TikTok. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan kita di sini. Ada Archie juga dan Balkis. Kami ucapkan terima kasih banyak nih udah mau meluangkan waktunya untuk share dan cerita-cerita nih sedikit mengenai kegiatannya selama berkuliah di MPP kurang lebih selama 3 bulan ini. Mungkin itu saja ya untuk teman-teman semuanya. Kita pamitan terlebih dahulu nih. Salam sehat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga prokesnya tetap jangan kendor ya. Terakhir kita tutup. Terakhir, Terakhir kita tutup. terakhir apa? Terakhir kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat Selamat malam beristirahat. semuanya. Terima kasih, Kakak. Selamat malam Selamat semuanya. malam Jangan lupa semuanya. tulis Terima komen kasih, Kak. ya. Nantikan podcast berikutnya. Dah. Ya.